Selamat pagi, kembali ke video pembelajaran. Untuk kali ini kita akan belajar langsung membahas soal mengenai torsi atau momen gaya. Ya, perhatikan pada gambar yang nampak, di situ ada simbol seperti huruf T. Ini sekali lagi, ini kalian baca tau. Sementara di sini ada simbol seperti huruf O yang terbelah di tengah, ini dibaca theta. Ini adalah torsi atau momen gaya. Dirumuskan bahwa tau adalah R kali F sin theta. Nah, di sini saya ada sebuah soal. Terdapat 3 buah gaya di titik F1, F2, dan F3. Berapakah total momen gaya yang bekerja pada batang jika diputar pada sumbu di titik C? Masa batang diabaikan dan jarak dari A ke B di sini, A ke B itu adalah 1 meter, B ke C juga 1 meter, C ke D 1 meter, dan D ke E juga 1 meter. Ditanyakan berapa torsi total sigma tau jika batang diputar dengan sumbu di titik C. Ini adalah sumbunya. Maka kita akan jawab. Untuk mengerjakan torsi, kita harus mengetahui dulu arah. Di sini ada tanda min, itu jika searah dengan jarum jam, atau tanda plus jika berlawanan dengan jarum jam. Hanya saja ada sedikit buku yang tandanya ini terbalik. Tapi sebenarnya untuk min dan plus ini, ya, kalau kalian bingung apakah terbalik atau tidak, bisa kalian tutup, kalian gunakan ini saja. Apakah dia searah atau berlawanan arah. Ini hanya sebuah kesepakatan. Nah, kita melihat di sini ada batang yang warnanya kuning dengan massa diabaikan. Kemudian pada batang tersebut tertancap 3 buah gaya. Gaya F1, F2, dan F3. F1 tertancap miring pada titik A dengan sudut 53 derajat. Sementara F2 tertancap lurus pada titik B dengan besar 0,4 Newton. Sementara gaya ketiga tertancap pada titik E yang besarnya 4,8 Newton. Langkah pertama kita akan menentukan arahnya dulu. Bagaimana menentukan arah bahwa gaya-gaya F1, F2, dan F3 ini harus diputar menuju ke porosnya atau ke sumbunya, di mana di sini sumbunya ditentukan di titik C. Maka kita akan putar seperti ini, menuju titik C. Sehingga F1 kalau diputar menuju titik C, dia akan berlawanan arah dengan jarum jam, sehingga tandanya adalah positif. Kemudian F3 kita akan putar searah dengan jarum jam. Maaf, kita akan putar menuju sumbu putarnya yaitu titik C, dan ternyata dia adalah searah dengan jarum jam, sehingga tandanya di sini adalah negatif. Untuk F2 kita juga akan putar yang arahnya menuju ke titik C juga seperti ini. Dan ternyata kalau kita lihat ini arahnya searah dengan jarum jam, maka di sini tandanya akan negatif. Nah, kita punya tau 1 itu positif. Untuk mengingatkan kita beri tanda di sini. Tau 2 negatif, dan tau 3 ini juga
negatif. Kita akan kerjakan satu-satu. Tau 1 sama dengan R1 F1 sin theta. Kita selesaikan dulu. R1-nya mana? R1 itu adalah jarak dari gaya itu ada ke sumbu putar. Berarti gayanya kan terletak di titik A. Nih, sumbu putarnya di titik C. Ini ya. Maka jaraknya adalah 1, 2. Berarti di sini 2, 2-nya 2 meter karena satuannya meter. F1-nya kita lihat di sini adalah 5 Newton. Sinnya 53 derajat. Kemudian kita lanjutkan. 2 dikalikan dengan 5, 10. Ya, untuk menghemat kita simpan dulu satuannya. Ya. Kemudian sin 53 itu 0,8. Sehingga tau 1 di sini adalah 8 Newton meter. Untuk proses pengerjaan kalian simpan dulu satuannya boleh ya agar tidak terlalu panjang, tetapi di akhir pekerjaan satuan harus tetap disertakan. Ini adalah tau 1. Tandanya positif. Kemudian kita ke tau 2. Berarti R2 F2 sin theta. R2-nya ya jarak dari gaya tersebut berada sampai ke sumbu putar. Hanya 1. Sementara F2-nya adalah 0,4. Sin theta berarti sin 90 derajat. Kenapa? Karena dia tegak lurus. Sin 90 derajat itu 1. Sehingga hasilnya 0,4 Newton meter. Ini untuk torsi 2. Ya, dalam artian apa? Kalau gayanya tegak lurus sehingga menghasilkan sin 90 derajat yaitu 1, boleh tidak ditulis untuk sin tetanya. Kita gunakan trik itu untuk tau 3. R3 F3. Kenapa tidak perlu sin? Karena di sini tegak lurus. Sin 90 derajat adalah 1. Kita masukkan di sini R3-nya 1, 2. Kita tulis 2. Di sini 4,8 dikali 4,8. Sehingga hasilnya 40 dengan 16 ya 9,6 Newton meter. Lalu bagaimana total torsinya? Maka kita menjumlahkan tau 1 ditambah tau 2 ditambah tau 3. Masukkan tau 1 di situ 8. Kemudian tau 2 di sini ternyata min 0,4. Tau 3 min 9,6. Dilihat dari tandanya ya. Ini dilengkapi di sini boleh ya. Dilihat dari tanda kesepakatan di atas juga boleh. Maka di sini akan menjadi 8 dikurangi 10. Dapat 2 tandanya min Newton meter. Min ini artinya dia searah dengan jarum jam atau bisa jadi kalian tulis sigma tau sama dengan 2 Newton meter. Apakah minnya tidak ditulis? Boleh, tapi dengan tambahan 2 Newton meter searah jarum jam. Pekerjaan selesai.